Upacara. Tidak berangkat. Pelajaran kita hari ini yaitu fikih. Kemarin sebelum pertemuan hari ini, pertemuan terakhir materinya apa fikih? Ada bukunya? Catatan ada? Ini paling lengkap. Materi terakhir. Buku Islam sudah? Ya.
bisa. Silakan ya, kalian mau dicatat atau tidak terserah kalian ya. Kalian pilih mana yang baik dan mana yang benar ya. Silakan kalau mau dicatat silakan, dan juga tidak apa-apa. Pengertian tohara. Silakan di sini mas. Tohara berasal dari bahasa Arab. Apa itu mas bahasanya? Yang secara bahasa artinya bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, tohara adalah menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Ditulis atau tidak? Tidak. Lanjut ya, selanjutnya ya. Dan selanjutnya pengertian hadas. Hadas apa hadas? Hadas adalah bisa dibaca sesuatu yang mengotori anggota tubuh yang bisa mencegah sahnya dari sholat. Seperti orang yang buruk, baik nifas dan lain-lain. Nah, jadi hadas itu menghalang sholat ya. Kalau kalian berhadas harus disucikan terlebih dahulu. Macam-macam hadas ada berapa? Ya? Berapa? Dua atau tiga? Dua. Yang pertama hadas besar. Hadas besar contohnya apa? Ini basah terus hubungan suami istri terus baik dan nifas. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Mandi. Sudah tahu semua ya cara mandi wajib ya? Nah, yang kedua itu hadas kecil. Contoh hadas kecil apa? Ketika kalian terus panci terus BAB. Nah, hadas kecil kalau mensucikannya gimana? Cukup berwudu, tidak perlu mandi wajib atau mandi besar ya. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan mana yang wajib mandi besar, mana yang cukup berwudu. Nah, semua itu harus dibersihkan dulu sebelum kalian beribadah. Contohnya mau sholat. Nah, sekarang kayak makan dan minum itu membatalkan sholat tidak? Ya. Ini adalah contoh najis.
Najis sedang. Terus ini beberapa darah najis. Terus ini beberapa gambar sampah. Nah terakhir gambar anjing najis apa? Tahu semua ya, contoh-contoh najis kecil dan besar. Selanjutnya pembagian najis. Nah, secara wujudnya najis itu dibagi menjadi berapa? 3 berdua. Kalau yang 3 apa? Secara apa? Secara yang 3 secara apa? Secara ringan dan beratnya najis. Kalau yang 2 secara wujud. Yang pertama najis ainiyah. Najis ainiyah apa? Semua najis yang berwujud atau dilihat mengalir makanan adalah najis yang berwujud yang dapat dilihat ya, dapat dilihat dengan mata. Contohnya apa? Kotoran, terus ya. Nah, yang kedua najis ruqyah apa? Najis yang telah kering dari bekasnya dan tidak lagi terlihat ya. Contohnya apa? Kencing bayi atau kencingnya kalian ngomong terus dibawa, misalkan kalian waktu TK ya, mau ke belakang gak berani, mau bilang ke ibu guru gak berani, akhirnya kalian ngompol. Kalian udah bilang sampai celananya kering, kan udah gak kelihatan kan pipisnya, itu tetap najis walaupun sudah tidak terlihat bentuknya, namanya najis ruqyah. Nah jadi najis dilihat dari bentuknya, wujudnya itu ada 2. Yang pertama najis ain. Ain apa artinya ain? Mata, berarti dapat dilihat. Kalau ruqyah tidak dapat dilihat. Selanjutnya, nah ini baru pembagian najis berdasarkan berat ringannya. Ada berapa? Ada 2 atau 3? Ada 3. Tadi yang 2 berdasarkan apa? Wujudnya. Sekarang yang 3 berdasarkan berat dan ringannya najis. Oke, yang pertama najis ringan. Nama lainnya apa? Apa? Contohnya? Kencing bayi. Kencing bayi laki-laki harus ada laki-lakinya ya. Enggak perempuan enggak. Kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun. Terus belum makan makanan nasi. Hanya makan nasi dan susu. Susu tahu apa? Susu formula. Ya. Jadi kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun terus belum makan dan minum kecuali ASI dan susu. Nah, cara membersihkannya gimana? Nah, najis sedang ini najis ringan ini itu paling mudah cara membersihkannya dengan cara apa? Coba dibaca bareng-bareng. Cukup memasukkan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Misalkan kalian punya adik nih, baru lahir. Nah, terus di apa biasanya kan dikasih apa ya? Yang anti air itu? Kan? Ya, perlak. Kan bisa dikasih perlak. Terus ngomong. Nah, itu cuma tinggal dikelap saja. Terus yang kedua itu najis apa? Najis sedang atau nama lainnya apa? Mutawasito. Tadi ringan namanya muhafafah. Sedang mutawasito. Contoh najis sedang apa? Air kencing, terus darah, terus kotoran hewan dan manusia. Nah, cara membersihkannya gimana?
mengalirkan saja. Coba baca najis yang kedua sedang cara bersih gimana? Najis sedang utawa suka cara membersihkannya. Ya, dengan cara mengalirinya air ya. Jadi wujud dari najisnya itu dihilangkan dulu ya. Misalkan adiknya kalian ini umurnya sudah 5 tahun, terus kena baju kalian, misalkan ya, jadi kalian terus kena baju kalian, nah itu dibuang dulu keluarnya ya, disiram. Setelah itu baru dikasih sabun-sabunan sampai hilang sifatnya. Sifatnya apa aja? Hilang bentuknya. Pertama bentuknya juga harus hilang ya. Bentuk kekeknya yang bulat-bulat itu harus dihilangkan dulu. Setelah itu baru namanya baunya. Nah setelah itu baru warnanya. Warnanya biasanya apa? Coklat-coklat atau kuning gitu ya. Jadi harus dihilangkan dulu ya. Jadi pertama itu bentuknya dulu, terus wanginya, baunya, terus warnanya. Nah terakhir kalau kalian mau mencicipinya ya boleh, rasanya harus hilang ya. Kalau enggak yang penting udah bersih, wujudnya nggak ada, warnanya nggak ada, terus baunya nggak ada, tadi sudah. Paham ya? Tadi kan disini namanya najis apa? Najis sedang. Sekarang najis yang berat namanya apa? Sekarang najis yang berat namanya najis mubalaghah. Contohnya apa? Air minum anjing terus cara membersihkannya gimana? Nah, najis yang berat ini cara membersihkannya juga paling berat. Caranya gimana? Dibasuh sebanyak 7 kali, terus salah satunya menggunakan campuran ya, tanah atau lumpur. Jadi kalian basuh, misalkan kalian lagi ke hutan naik gunung, ada anjing, terus kalian tidak sengaja disiram sama anjing ya. Nah itu kalian harus membersihkannya dulu 7 kali, salah satunya menggunakan campuran apa? Lumpur atau tanah. Nah, membersihkannya pakai apa? Ya, pakai air. Nah, terus airnya dicampur sama lumpur atau tanah. Oke, diulang lagi ya. Najis ringan tadi apa? Apa cara membersihkannya? Cukup dibersihkan air. Yang kedua najis sedang utawa sito, cara membersihkannya dibersihkan sampai hilang bentuk, bau, rasa dan warna. Nah yang ketiga najis mubalaghah, najis besar, cara membersihkannya ya dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan campuran tanah atau lumpur. Nah bisa dilihat ya, itu najis-najis yang harus disucikan. Yang pertama ada bayi, terus bagian tubuh ternak yang dipotong saat masih hidup. Nah kalau misalkan bangkai ikan itu najis atau tidak? Tidak halal atau haram? Halal. Kenapa? Semua yang ada di laut Ya betul, karena buaya tidak, karena dia Oke, selanjutnya ada darah binatang, terus ada daging bangkai. Nah, kita boleh nggak makan darahnya binatang? Boleh nggak? Boleh? Boleh makan darah binatang? Tidak,
tidak boleh ya mengajarkan. Biasanya itu ada yang misalkan motong ayam itu darahnya dikumpulkan terus nanti direbus dan dikonsumsi, itu boleh nggak? Tidak boleh ya. Terus ada wadi, ada manci, terus ada kencing dan kotoran binatang, terus air liur dan keringat anjing, darah nifas, darah haid, kotoran manusia, kencing manusia. Nah, itu adalah najis-najis yang harus disucikan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang perubahan? Yang perubahan apa? Bisa ditanyakan. Kalau tidak, kita lanjutkan dengan pengertian wudhu. Wudhu apa? Bersih dan indah itu secara bahasa. Kalau secara istilah? Menggunakan air pada badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat juga menghilangkan najis kecil. Nah, dalil yang berwudu itu pada Quran surat ayat. Nah, coba Mas bacakan artinya. Ini buka, terus cari Quran surat Al-Maidah ayat 6. Artinya saja. Al-Maidah ayat 6. Sudah saya angkat ya. Yang lain silakan. Al-Maidah ayat 6 itu dalil tentang berwudu. Coba mana? Ya. Ini Mas. Jika kamu berdoa, jika kamu dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, kampus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertanya, dia yang mengulat dengan ibu yang baik suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan ibu. Ya, jadi kalau junub itu wajib mandi besar, tapi kalau tidak junub itu cukup berwudu. Nah, kalau misalkan laki-laki bersentuhan kulit dengan perempuan, sudah wudunya batal tidak? Batal, kecuali dengan mahramnya. Mahram itu apa? Ya, wajib wudu ya. Selanjutnya, ini coba dilihat gambarnya. Ini adalah tata cara berwudu. Pertama apa? Membasuh. Ya, terus yang kedua, kumur. Nah, kalau bisa itu kumurnya sekalian dengan hidung. Tapi kalau belum terbiasa itu bisa kering ya. Nah, setelah kumur itu di hidung. Nah, setelah itu baru buka. Buka itu dari mana? Buka dari mana? Dari tubuhnya rambut yang di jidat ini sampai dengan sini ya. Jadi kalau buka jangan cuma plok kayak gitu doang. Harus dari ujung tubuhnya rambut sampai dengan sini. Jadi air terus diusap sini. Berapa kali? 3 ya. Jadi kalau misalkan buka lagi buka jangan cuma plok kayak gitu doang ya. Yang penting kena air. Jadi harus semuanya. Selanjutnya apa? Mengusap tangan. Tangannya dari mana? Dari ujung jari sampai siku. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan baju yang lengannya panjang, tapi itu sempit, jadi nggak bisa ditutup sampai siku, cuma sampai sini. Terus ujungnya cuma sampai sini doang? Tidak. Tidak, harus sampai siku. Jadi kayak gini ya. Ini harus sampai siku. Yang mana dulu? Yang bagian kanan baru ya. Ini selanjutnya habis tangan itu apa? Rambut. Jadi harus kena rambut ya. Nah, caranya laki-laki nih membasuh kepala. Kena air ya, terus ini.
Ya. Jadi kena air terus masuk. Nah, setelah itu apa? Setelah rambut itu kita telinga. Jadi kalau telinga nggak cuma kayak gitu doang ya. Telinga itu kan ada sela-selanya ya. Jadi caranya gini, jari telunjuk ditempelkan di sini telinga yang ini, terus ibu jarinya ke belakang begini. Baru dari belakang sini ke depan. Begini, seret kayak gitu. Terus yang terakhir itu kaki dari mana sampai mana? Dari jari-jari sampai mata kaki harus sampai mata kaki ya. Terus setelah jarinya juga harus digosok kayak gitu. Biasanya kan di sela-sela jari itu kan ada kotoran ya, kelihatan. Jadi sela-sela jarinya digosok-gosok sampai mata kaki. Nah, dari tata cara wudhunya ada yang perlu ditanyakan? Tidak paham? Dari awal tadi hadas, najis, terus macam-macam najis ada yang ditanyakan? Paham ya? Lanjut. Nah, sekarang tayamum. Tayamum itu boleh dilakukan ketika apa? Pertama ketika tidak ada air. Yang kedua ketika perjalanan. Terus lanjut lagi yang ketiga ketika sakit. Terus kalau misalkan kena air, takut sakitnya makin parah. Terus misalkan di sakit gatel-gatel, alhamdulillah ya. Misalkan ada orang sakit gatel-gatel, mas, silakan dulu ya, saya aja. Ya misalkan nih ada orang sakit gatel-gatel, kalau kena air itu sakit banget, kering, terus nanti nggak kering-kering, itu boleh melakukan. Jadi tadi apa saja? Ketika tidak ada air, ketika sedang bepergian, ketika sakit, terus kalau kena air takut sakitnya saking parah, terus ketika cuacanya itu lagi ekstrim ya. Nah itu boleh melakukan tayamum. Tayamum berarti apa? Mengganti dulu dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih karena tidak ada air atau busur tertentu. Nah, jadi tayamum itu harus menggunakan botol tanah yang suci ya. Nggak boleh misalkan ada kebetulan cari tanah yang di sini aja, di situ ada air suci, boleh nggak dipakai? Nggak boleh, boleh nanti tubuh bau air suci, boleh. Jadi harus yang bersih, harus yang suci. Nah caranya yang mudah juga enggak tanah direlok terus ke sini, enggak ya, bukan kayak gitu ya caranya ya. Caranya gimana? Tuh lihat gambarnya. Jadi step-stepnya dan anggota tubuh yang dibasuh itu pakai debu itu tidak seperti wudhu, hanya beberapa saja. Coba dilihat gambar yang pertama ini, orang ambil apa ya? Ya ambil debu atau tanah ya. Misalkan nih di papan tulis. Jadi kalian pertama gimana? Ngapain dulu? Ya, terus membaca basmalah, bismillah. Terus di situ kita lihat. Terus diapain? Ya ditiup. Habis itu mana dulu? Buka dari mana? Dari tubuhnya rambut sampai ini apa namanya? Hampir leher ya, ini. Terus ditempel, terus ditiup, baru ke nah setelah itu apa? Anggota mana lagi? Tangannya dari kanan dulu atau kiri dulu? Kanan, sampai mana? Siku juga ya. Jadi kayak gini, ke depan. Baru yang kiri, terus ke gampang kan? Tapi gak boleh kalian asal-asalan tayamum ya, teman-teman. Pak, aku mager lah. Dulu berdasarkan sama kalian katanya di atas. Mau wudhu ke bawah lah, kayak masalah. Terus gak boleh ya, selagi masih ada air.
berusaha pisah itu harus dibagi karena sudah tidak boleh dipakai lagi. Selanjutnya pengertian mandi wajib. Coba dibaca bareng-bareng. Mandi wajib adalah menghilangkan hadas besar yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah berkata. Nah, sudah tahu kan? Najis yang harus mandi wajib itu apa aja tadi? Laki-laki apa? Ini bahasa perempuan, haid dan nifas. Terus setelah berhubungan suami istri itu wajib mandi besar, mandi wajib. Caranya gimana? Gimana caranya? Jangan kalian mandi wajib cuma berdua kamar selesai. Gimana? Pertama? Terus membersihkan kemampuannya. Habis itu membaca tasbihnya, membaca basmalah. Habis itu membersihkan kemampuannya dulu baru berwudu. Wudunya kayak wudu mau sholat biasa ya. Terus habis itu membasuh badan dari kepala hingga ujung kaki dari yang kanan dulu. Jadi udah doa, udah niat, bismillah, udah membersihkan, udah baru ambil gayung. Terus kalian mandinya pakai gayung lope atau pakai shower? Pakai gayung lope ya, enak pakai gayung lope daripada pakai shower ya. Nah, misalkan ambil gayung lope, terus diambil airnya, dulunya mana? Bagian kanan dulu, kanan, habis itu kiri. Nah, terus habis itu pakai sabun, terus sabun dan kayak mandi biasa. Itu tata cara mandi wajib. Selama ini kalian mandi juga kayak gitu? Selesai. Ada pertanyaan tidak? Paham semua? Ada yang mau ditanyakan enggak? Dari materi yang sudah tadi kita pelajari? Tidak. Kalau tidak sekarang kita main quiz-quiz saja. Sekarang siapkan HP-nya, datanya dinyalakan. Yang mau pahala boleh, sudah doang. Jadi udah habiskan banyak kuota ya. Ano yung planetan no? Iya. Serem.
Berarti itu gue berarti. Jadi kopi. Ini 3 jam yang pakai jam Ya mau proyek lagi sabarannya tergantung. Mana? Oh, udah mas. maksudnya di sini siapa namanya Api. Kebetulan saya kemarin sama Pak Gimana Pak? Kamu? Yang ready banget ya kok. Jadi ada Tina maju.
Kenal, anak-anak yang kenal. Oh iya, iya. Emang sate. Yang udah bisa masuk, namanya juga nggak masuk. Mabur. Denal gizi. Kita mulai Mulai ya. Anakku isi Pakai kenyang deh. MU kalah. Sinyal lah. Udah pakai. Channel Frame. Frame gitu. Mas tadi. Milik. Rutinnya Den, jangan Den. Ada guys, si dia. Ya udah. Sudah ya, kita mulai ya, bisa ya. Kodenya berapa, Kak? Kodenya tuh. Oke ya, kita mulai ya. Ini gamenya buat masing-masing aja ya. Siap belum? Bacanya nggak apa-apa. Kita mulai ya. 1, 2. Apa ya? Ya ini. Yang tadi mendengarkan sudah paham, pasti bisa menjawab. Yang warna hijau itu yang benar ya, yang warna merah yang salah. Peringkat pertama Pak. Kayak yang peringkat Dia tuh salah satu. Masih keren.
Harus teliti juga bacanya ya. Waktunya menjawab 30 detik. Yang wis kan? Bulan. Salah satu. Berat ringannya tadi dibagi menjadi Dua. Gila tuh. Dua. yang kurang. Bayi 2 tahun apa nanti siapa? Ayo bacanya. Ini yang belum itu ada 2 ya akunya ya. Dua ya maksudnya. Masih rank yang di atas dengan skor 2 kali deh. Iya, Mbak. Di bawah juga ada. Ini berapa, Mbak? Kenapa ada? Nyepang kalau di Pina. Hah? Punya kembali. Ada lagi nanti deh. Siapa sih yang mau kayak pro? Apa lagi selesai apa? Tersebut deh. Nah, selesai. Jadi yang dapat peringkat pertama itu ada Raisandra. Mana Raisandra?
Iko Samudra. Ada asa, itu lima besarnya ya. Terus yang I. Jadi gamenya itu cepet-cepetan kalian jawabnya ya. Ya, sekarang duduk lagi ke tempatnya masing-masing. Duduk lagi ya teman masing-masing, Mas. Dasinya dibuang ke Mas. Buangnya yang benar. Sudah semua ya ini ya hasilnya ya. Dari yang sudah kita pelajari, pertanyaannya ada yang susah nggak? Gampang semua? Ya cukup, berarti kalian diuji apanya? Ini kesabaran terus tapi ya. Sekarang kita main game lagi. Clue-nya bumi adalah bulan. Kita tahu bumi adalah bulan. Itu clue-nya ya, petunjuknya. Bumi adalah bulan. Ada yang pernah mainan ini nggak? Pernah? Bumi adalah bulan. Kalau 0 itu 1, 28 itu 2, kalau 100 berapa? Betul. Paham mainannya? Oke. Yang belum paham, yang udah paham jangan dari dulu ya. Oke. Clue-nya itu bumi itu bulan. Ya. Bumi itu bulan. 20 itu 1, terus 19 itu 1, 29 berapa? 1. Tuh. Yang jawab 1 paham nggak? Paham? Yang saya udah paham? Belum. Oke lanjut. Bumi, clue-nya ya, bumi itu bulan. Bumi itu bulan. Gampang ya? Bumi itu bulan. Terus 199 itu 2, 288 itu 4, terus 11 itu berapa? 0. Paham? Bumi itu bulan. 200 itu 2, 150 itu 1, 149 itu 1. Terus kalau misalkan 99 berapa? 2. Betul. Belum paham juga? Paham?
Ya udah, yang nggak mau foto ya udah.